Pak Wamen, kalau kita lihat memang sekali lagi saya akan mempertegas lagi bahwa angka pengangguran lulusan SMK mendominasi jumlah pengangguran RI, meski memang kabar baiknya tadi memang angka pengangguran turun untuk semua jenjang pendidikan termasuk juga SMK. Tetapi mungkin dari Kemenaker, pasti kan sering ngobrol juga sama pelaku usaha begitu, lalu juga yang pencari kerjanya begitu. Selama ini apa yang didapat disimpulkan oleh Kemenaker? Masalahnya ada di mana? Benar sih, benar tidak kalau misalnya industri itu tidak memprioritaskan lah katakan untuk merekrut teman-teman alumni SMK? Ya, jadi begini, kita melihat bahwa angka pengangguran yang berasal dari SMK itu hampir sekitar 1,66 juta. Jadi kategori kedua setelah SMA, ya kan? SMA itu ada sekitar 2, sekian juta. Nah kemudian pengangguran ini diakibatkan memang antara dunia industri dengan dunia yang teman-teman atau anak-anak kita dari SMK ini selesai bertugas atau selesai sekolah, itu memang kepentingan dan kepentingan serta keperluan yang dibutuhkan oleh industri itu tidak sama. Nah, tadi seperti yang Pak Anton ceritakan juga bahwa harusnya selesai mereka menamatkan sekolah SMP, mereka meninjau sebuah pabrik yang ada di Indonesia ini, kemudian dari situlah si dunia industri ini akan menyarankan kalian tuh harusnya baiknya sekolah di SMK ini, karena SMK inilah yang nanti akan kami terima setelah lulus dari SMK. Itu satu. Nah yang kedua, hampir kita temukan di setiap balai latihan kerja Kemenaker, itu 60% itu berasal dari SMK. Artinya, saya bukan menyalahkan Kementerian Pendidikan, tapi saya perlu mengkritiki juga, walaupun kita sama-sama di pemerintahan, artinya saya melihat bahwa kolaborasi atau kepentingan antara Kemenaker dengan dunia pendidikan ini haruslah serasi. Harus bersama-sama. Berarti selama ini belum serasi? Ya selama ini saya melihat, saya baru 8 bulan, saya melihat memang belum ada keserasian. Jalan sendiri-sendiri? Ya, jalan sendiri-sendiri. Bahkan programnya itu malah tumpang tindih. Di kami ada, di Kementerian Pendidikan juga ada. Seperti kalau kita kan pelatihan, kalau Kementerian Pendidikan ini kan kursus. Ya kan? Nah oleh karena itulah ya 60% itu kita temukan banyak yang berasal dari SMK. Harusnya selama 3 tahun mereka mendapatkan pendidikan di SMK, ya harusnya kan punya ruang praktek yang memadai. Ini cuma 3 bulan kita bisa sudah melatih anak-anak yang sudah profesional dan mereka kita kerjakan dalam dunia usaha dan dunia industri tadi. Kita pekerjakan mereka di perusahaan-perusahaan. Makanya kita mau menggalakkan juga sistem pasar kerja. Yang mana sistem ini si pemberi dan si pencari kerja ini akan kita sama-sama kolaborasikan. Itu yang dibilang Pak Anton tadi, bagaimana dunia industri membutuhkan tenaga kerja, nanti Kemenaker lah yang akan menyalurkan anak-anak kita ke industri-industri. Jadi difasilitasi nanti sama Kemenaker untuk mempertemukan dengan dunia usaha begitu ya. Karena kan nggak mungkin juga ya anak SMK datang kucuk-kucuk ke pabrik terus nanya saya harus gimana. Harus dari Kemenakernya juga ya untuk menunjukkan itu. Jadi kita ini kan namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. Ya, baik. Ya beda. Kalau di sini kan Kementerian Pendidikan Nasional ya, Kemendiknas ya. Baik. Nah harusnya ini kolaborasi ini segera kita lakukan, tidak bisa. Dan terus terang saja Mbak Ilona, Kementerian Tenaga Kerja ini dananya minim sekali, ya kan? Tapi kami disuruh melatih anak bangsa, kemudian itu dengan kondisi dana yang minim, sementara Kemendiknas ini dananya besar sekali, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa malah banyak anak-anak SMK yang malah belajar ke BLK kita, harusnya tidak dong 3 tahun, ya kan? Oke, baik.